Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan gangguan pada masa remaja. Seperti yang kita ketahui, masa remaja adalah masa penting dalam perkembangan seseorang, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan dan gangguan. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi pada masa remaja, yaitu yang pertama seperti tingkah laku abnormal. Tingkah laku abnormal adalah tingkah laku yang berbahaya. Tingkah laku seperti ini tidak mampu mendukung kesejahteraan dia, perkembangan, dan pemenuhan masa remaja. Dan juga tingkah laku ini seperti memiliki keyakinan yang aneh dan tidak rasional, menyerang orang lain, dan mengalami ketergantungan pada obat terlarang. Selain itu, perilaku abnormal juga merujuk pada perilaku yang tidak biasa, tidak diinginkan, atau menyimpang dari norma perilaku manusia pada umumnya. Hal itu dapat mencakup perilaku yang dianggap maladiktif, berbahaya, atau menyebabkan ketidakbahagiaan dan tidak mampuan untuk berfungsi secara optimal. Definisi perilaku abnormal seringkali terjadi dalam psikologi abnormal, seperti sifat subjektif, bergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan harapan sosial, budaya, dan etika tertentu. Menurut ahli psikologi seperti Sigmund Freud dan kawan-kawan, memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penyebab perilaku abnormal, mulai dari konflik internal, pembelajaran, hingga ketidaksesuaian antara pengalaman diri dan kenyataan. Selanjutnya itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah tindak kriminal baik dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, seperti perampokan, tindak penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Kenakalan remaja yaitu tindakan yang serius pelanggarannya, seperti melarikan diri dari rumah, membolos, minum minuman keras di bawah umur, hubungan seks bebas, dan anak yang tidak dapat dikendalikan. Tindakan ini dilakukan remaja di bawah umur tertentu membuat mereka digolongkan sebagai perilaku pelanggaran remaja. Jadi kenakalan remaja ini kerap kali dilakukan oleh seorang anak di bawah umur untuk seperti mencari jati dirinya. Ada beberapa indikator atau penyebab anak bisa melakukan kenakalan remaja. Pertama itu identitas negatif. Yang kedua, kontrol diri yang rendah. Dia itu sulit mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Selanjutnya itu proses keluarga atau peran orang tua. Peran orang tua itu mendidik anak itu kurang tegas, seperti itu. Jadi anak itu lebih mudah untuk melakukan sesuatu hal yang tidak benar, seperti itu. Selanjutnya itu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini dia tergantung dengan lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan sekitar itu anak-anak atau orang dewasa yang itu sering melakukan kenakalan remaja atau hal-hal yang tidak positif, negatif seperti itu, dia akan terus mengikuti orang-orang di sekitarnya. Dan selanjutnya itu pengaruh teman sebaya, yaitu seperti mengikuti temannya. Jika temannya ingin merokok, dia merokok. Jika temannya ingin minum minuman keras, dia minum minuman keras, seperti itu. Yang selanjutnya itu C, permasalahan seksualitas, yaitu meningkatnya pengetahuan remaja tentang seks, membuat remaja selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Hanya sedikit remaja yang berharap bahwa seluk-beluk tentang seks dapat dipelajari dari orang tuanya. Oleh karena itu, remaja mencari berbagai sumber informasi yang dapat diperoleh pada akhir masa remaja laki-laki dan perempuan. Sudah mempunyai cukup informasi tentang seks, sudah memuaskan keingintahuan mereka. Yang pertama itu permasalahan seksual, remaja terjebak dalam seks bebas. Yang kedua, masturbasi. Dan yang ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, penyakit menular seksual. Saya akan menjelaskan tentang D, obat-obat terlarang dan alkohol. Obat terlarang memberikan kesenangan dengan cara memberikan kedamaian dalam dirinya, kegembiraan, relaksasi, persepsi yang berubah-ubah dengan cepat, kesenangan yang muncul secara tiba-tiba, dan sensasi kuat. Obat terlarang dapat membantu beberapa remaja dalam menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya. Ada beberapa contoh obat-obat terlarang, termasuk dengan seperti minuman, yaitu ada alkohol, halusinogen,
LSD, marijuana, stimulan dan depresan. Stres, depresi, bunuh diri dan penanggulangannya. 1. Stres adalah respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya. 2. Depresi. Remaja dapat mengalami depresi diakibatkan tekanan sosial, masalah keluarga, atau kesalahan kesehatan mental. Depresi dapat menyebabkan perasaan sedih, kehilangan minat, dan masalah perilaku yang berubah-ubah. 3. Bunuh diri. Remaja yang mengalami kesehatan mental seperti depresi atau stres yang berlebihan dapat mengalami pikiran untuk bunuh diri karena mereka menganggap dirinya tidak berguna dan dirinya selalu dituntut untuk sempurna. Karena itu adalah suatu ketidakmampuan seorang individu. Cara menanganinya ada berbagai cara, yaitu 1. Membangun komunikasi yang baik dengan remaja, memberikan dukungan emosional dan sosial terhadap remaja yang merasakan stres, mengajarkan cara mengatasi stres dan masalah emosional, yaitu di mana orang dapat mengajarkan tentang sabar terhadap apa yang mereka alami. 4. Mencari bantuan profesional jika diperlukan, yaitu mencari bantuan profesional di mana itu seperti melakukan atau mencari konselor untuk membantu mencari solusi dari permasalahan yang sedang mereka alami. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.